Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan sedikit menyampaikan makalah kami yang berjudul penilaian autentik. Yang pertama yaitu pengertian penilaian autentik. Penilaian autentik adalah penilaian secara utuh, menyeluruh, dan asli. Penilaian autentik dilakukan secara komprehensif untuk menilai input, proses, output pembelajaran meliputi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua yaitu karakteristik penilaian autentik. Menurut Nur Hadi dalam Sunarti dan Rahmawati, mengemukakan bahwa penilaian autentik memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu melibatkan pengalaman nyata. Yang kedua dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga yaitu mencakup penilaian pribadi dan refleksi, dan lain-lain. Adapun ciri-ciri penilaian autentik adalah 1. Harus mengukur semua aspek pembelajaran. Yang kedua, menggunakan berbagai cara dan sumber, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu tujuan, fungsi, dan manfaat penilaian autentik. Yang pertama yaitu tujuan. Pada dasarnya, penilaian autentik adalah untuk mengetahui daya serap siswa dalam pembelajaran dan keberhasilan guru dalam pelajaran. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya yaitu Raudatun Nisa. Silahkan. Baik, melanjutkan penjelasan dari Mbak Lutfi. Selanjutnya fungsi penilaian autentik. Dengan adanya penilaian autentik, pendidik bisa menggambarkan sejauh mana peserta didik telah menguasai suatu kompetensi. Juga bisa mengevaluasi hasil belajar peserta didik dalam rangka membantu peserta didik memahami dirinya sendiri. Kemudian bisa membuat keputusan tentang langkah berikutnya, baik untuk pemilihan program, pengembangan kepribadian maupun untuk penjurusan. Terus bisa menemukan kesulitan belajar dan kemungkinan prestasi yang bisa dikembangkan peserta didik. Juga bisa juga berfungsi sebagai alat diagnosis yang membantu pendidik menentukan apakah seseorang perlu mengikuti remedial atau pengayaan. Baik, selanjutnya manfaat penilaian autentik. Manfaat penilaian autentik itu pada dasarnya adalah untuk mengetahui dan memantau kemajuan serta perkembangan belajar siswa dan sebagai umpan balik bagi siswa dan juga guru sehingga efektivitas pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal. Kemudian pelaksanaan penilaian autentik di Indonesia. Salah satu penilaian yang sangat penting dilakukan oleh guru yaitu penilaian autentik. Sehingga penilaian ini diterapkan sesuai dengan kurikulum yang berlaku saat sekarang ini, yaitu kurikulum 2013. Teknik penggunaan penilaian autentik itu ada penilaian kompetensi sikap, penilaian kompetensi pengetahuan, dan penilaian kompetensi keterampilan. Yang pertama, penilaian kompetensi sikap, yaitu pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap melalui observasi, penilaian diri, penilaian teman sejawat oleh peserta didik, dan juga penilaian dengan jurnal atau catatan guru. Instrumen yang digunakan untuk observasi, penilaian diri, dan penilaian antar peserta didik itu dengan menggunakan daftar cek atau skala penilaian yang disertai dengan rubrik. Sedangkan pada jurnal berupa catatan pendidik baik di dalam atau di luar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku. Yang kedua yaitu penilaian kompetensi pengetahuan. Teknik penilaian kompetensi pengetahuan yaitu ada penilaian tertulis, penilaian lisan, dan juga penilaian penugasan. Yang pertama, penilaian tertulis. Penilaian secara tertulis dilakukan dengan tes tertulis. Penilaian jenis ini cenderung digunakan untuk mengukur kemampuan peserta didik berkaitan dengan
konsep, prosedur, dan aturan-aturan. Tes tertulis merupakan tes di mana soal dan jawaban yang diberikan kepada peserta didik dalam bentuk tulisan. Dalam menjawab soal, peserta didik tidak selalu merespon dalam bentuk menulis jawaban, tetapi juga dalam bentuk yang lain seperti memberi tanda, mewarnai, menggambar, dan lain sebagainya. Kemudian penilaian lisan. Tes lisan yakni tes yang pelaksanaannya dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung antara pendidik dengan peserta didik. Penilaian lisan sering digunakan oleh pendidik di kelas untuk menilai peserta didik dengan cara memberikan beberapa pertanyaan secara lisan dan dijawab peserta didik secara lisan juga. Kemudian penilaian penugasan. Penugasan adalah penilaian yang dilakukan oleh pendidik yang dapat berupa pekerjaan rumah atau proyek, baik secara individu maupun kelompok, sesuai dengan karakteristik tugasnya. Dalam memberikan tugas kepada peserta didik, hendaknya ditentukan lama waktu pengerjaannya atau deadline-nya. Terus selanjutnya penilaian kompetensi keterampilan. Ada penilaian praktek, penilaian produk, penilaian proyek, dan penilaian portofolio. Penilaian praktek atau penilaian kinerja yaitu suatu penilaian yang meminta peserta didik untuk melakukan suatu tugas pada situasi yang sesungguhnya yang mengaplikasikannya pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Kemudian penilaian produk yaitu penilaian terhadap proses pembuatan dan kualitas suatu produk. Kemudian penilaian proyek yakni penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Kemudian penilaian portofolio yaitu penilaian yang dilakukan dengan cara menilai kumpulan seluruh karya peserta didik dalam bidang tertentu yang bersifat relatif integratif untuk mengetahui minat, perkembangan, prestasi, atau kreativitas peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Cukup sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.